Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, berbicaralah bagi kami, sehingga kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu pun tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema jalan mana yang kita pilih. Hidup kita di dunia adalah sebuah perjalanan. Untuk mencapai suatu tujuan, hal yang paling penting kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa jalan, kita tidak akan pernah mencapai tempat yang kita tuju. Dalam konteks kita pada pagi hari ini, berbicara mengenai bangsa Israel dituntun oleh Allah dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa di tanah Kanaan berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat hal-hal yang penting, hal-hal kebenaran yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Yang pertama, kita melihat tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Terlihat dengan jelas jalan yang dekat atau jalan pintas bisa ditempuh oleh bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya melalui daerah orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Tuhan mempertimbangkan semua. Jangan-jangan bangsa ini menyesal. Jangan-jangan bangsa ini menyesal ketika mereka berperang dengan orang Filistin. Dari pertimbangan Tuhan sebenarnya mau memberikan penegasan bagi kita. Jalan pintas tidak selamanya membawa kita pada kesuksesan. Seperti dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang yang ingin sukses, banyak orang yang ingin lulus cepat, banyak orang yang ingin punya jabatan, dan banyak orang yang ingin kaya, dan banyak orang yang ingin cepat sembuh, dan mengambil jalan pintas yang mereka pikir bahwa sesuatu yang akan mereka kerjakan menuju mereka pada kesuksesan. Tapi sebenarnya ketika mereka mengambil jalan pintas, pada akhirnya mereka menuju pada kebinasaan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa jalan pintas tidak selamanya membawa kita pada kesuksesan. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di balik jalan yang berliku-liku ada masa depan yang bahagia. Di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel tidak dituntun Tuhan melewati jalan pintas, tetapi menuntun mereka ke jalan yang lain. Yang kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel menghabiskan waktu selama 40 tahun. Tapi Tuhan tidak lepas tangan menuntun mereka. Sebenarnya kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang mendewasakan bangsa Israel melalui jalan yang sangat panjang, menghabis banyak waktu. Akan tetapi supaya bangsa Israel ini tidak lupa diri kalau sudah Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita mengalami namanya kesulitan, sebenarnya Tuhan mau mendewasakan setiap kita masing-masing. Tuhan mau supaya hari demi hari kita semakin mengandalkan Tuhan, tidak lepas kita senantiasa mengandalkan Tuhan.
Bangsa Israel diajarkan oleh Tuhan untuk menikmati kesuksesan harus ada proses. Begitu dengan kehidupan kita. Kita harus melewati proses. Harus ada perjuangan, ada pengorbanan, serta harus ada kesabaran. Dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan mau yaitu kita semua mengikuti prosesnya Tuhan. Kita semua mengikuti proses, tidak harus dengan cara mengambil jalan pintas. Hal yang ketiga, kebenaran yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan. Seperti teks yang sudah kita baca dari pasalnya ke-13 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Dalam perjalanan atau jalan terbaik untuk menjadi tiba di tempat tujuan, seringkali bukanlah melalui jalan tol. Yang bisa kita bilang jalan tol adalah jalan yang paling cepat, tepat untuk kita jangkau. Jalan terbaik untuk menjadi tiba di tempat tujuan pun bukan diukur lamanya perjalanan kita. Jalan terbaik untuk menjadi tiba di tempat tujuan adalah ketika kita tahu bahwa di dalam perjalanan setiap kehidupan kita atau jarak tempuh yang kita lakukan, yang kita tempuh adalah penyertaan Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Allah terus yang menyertai kehidupan kita, menuntun kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada yang namanya mulus-mulus saja. Tetapi kita ingat bahwa di dalam semuanya itu ada karya-karya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kehidupan kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak harus mengambil jalan pintas yang kita tempuh, yang pada akhirnya kita tahu menuju pada kebinasaan. Tetapi biarlah kita senantiasa dituntun oleh Tuhan dengan penuh kesabaran dan keyakinan pemeliharaan Tuhan akan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini demikian, kita akan berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi remah dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.